Shalom anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kelas 8. Di video ini saya akan menyampaikan pelajaran kita yang terbaru setelah sekian lama kita tidak dapat materi. Dan di akhir video ini saya akan memberikan 5 pertanyaan yang harus kalian jawab di selembar kertas. Lalu kalian foto dan kirimkan jawabannya ke nomor WA saya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menyertai kami sampai pada saat ini. Meskipun dalam keterbatasan ini karena pandemi virus corona, tapi kami percaya Tuhan akan membantu kami untuk mengerti apa yang akan kami pelajari. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, judul pelajaran kita pada hari ini adalah tantangan iman pada masa kini. Tantangan iman pada masa kini. Setiap orang memiliki tantangan iman dalam kehidupannya. Dari zaman ke zaman, dari Adam, Hawa, hingga pada saat ini, setiap orang memiliki tantangan iman masing-masing. Ya, kita saat ini juga memiliki tantangan iman yang kita hadapi. Tetapi kita akan belajar khususnya tantangan iman yang dimiliki oleh remaja-remaja Kristen, khususnya pada umur di kelas 8 SMP. Nah, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, ada 4 tantangan iman yang setan sering gunakan supaya itu menjatuhkan umat-umat percaya. Ada 4, dan yang pertama adalah teknologi. Dan di dalam teknologi, setan juga memberikan 4 hal yang menjadi tantangan buat kita. Yang pertama adalah pornografi. Oleh sebab pornografi, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya jatuh ke dalam dosa dan rusak otaknya. Oleh karena menonton dan menyaksikan hal-hal yang berbau pornografi. Dengan akses internet yang begitu mudah, maka akan mudah untuk mencari, mendapatkan, menonton hal-hal yang berbau pornografi. Berikutnya adalah hoax. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang digunakan oleh setan agar menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Bisa berbau politik, atau sehubungan dengan apa yang ada di sekitarnya, sehingga anak-anak Tuhan digunakan sebagai penipu-penipu untuk menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, dari teknologi setan juga menggunakan game. Ya. Game. Dengan waktu yang digunakan untuk bermain game, maka seharusnya dipakai untuk belajar atau mungkin membantu orang tua, dan bahkan harusnya beribadah, jadi tidak beribadah. Pergi ke warnet padahal seharusnya dia bergereja. Inilah yang setan gunakan, game. Lalu yang terakhir adalah bully. Ada teman-teman kita atau mungkin tokoh-tokoh yang publik seperti artis memposting fotonya di media sosial, di Instagram atau Facebook. Tapi ketika kita menyaksikannya, kita rasa bahwa itu tidak enak dilihat mata. Banyak orang yang akhirnya memberikan komentar-komentar yang buruk, mengejek dan bahkan membuli. Dan tidak jarang banyak orang yang akhirnya bunuh diri karena dibully di internet. Ya. 4 hal inilah yang setan gunakan melalui teknologi supaya menjatuhkan remaja-remaja Kristen. Nah, kemudian berikutnya, tadi teknologi. Lalu yang kedua adalah minuman keras, rokok, dan narkoba. Di zaman ini semakin gencar setan berusaha untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan melalui cara-cara yang paling dekat dengan kita,
ya, agar terlihat keren, agar diterima oleh teman-teman, maka rela untuk merokok, bahkan minum minuman keras. Supaya terlihat bahwa dirinya gagah, keren, maka dia merokok. Padahal dengan merokok bukannya menjadi keren, tapi malah jadi sakit. Ya, banyak penyakit yang timbul gara-gara merokok dan minum minuman keras. Usia-usia ini adalah usia yang sedang rentan-rentannya, labil, ya, sehingga setan berupaya sekeras mungkin supaya menjatuhkan remaja-remaja Kristen. Lalu dengan narkoba yang ada saat ini, awalnya diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Lalu kemudian setelah dia ketagihan, maka berikut-berikutnya diberikan dengan harga yang mahal. Kalau tidak mau membayar, maka tidak akan dapat narkoba. Kalau tidak dapat narkoba, maka akan jadi sakau. Ya. Nah, itulah sebabnya setan berupaya semaksimal mungkin dari rokok, miras, dan narkoba. Yang ketiga, setelah teknologi, rokok, miras, dan narkoba adalah akademik. Ya. Yang ketiga adalah akademik. Apa itu akademik? Ya, tentunya akademik adalah pencapaian pengetahuan. Ya. Dan sederhananya adalah nilai. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang rela mencontek agar dia mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin dia ingin membanggakan orang tuanya, atau mungkin ingin terlihat hebat dibandingkan dengan teman-temannya, atau mungkin juga supaya tidak dimarahi oleh guru, atau mungkin juga supaya dia tidak tinggal kelas, sehingga memilih untuk mencontek. Ya, sehingga nilai-nilai yang didapat adalah nilai-nilai yang palsu, yang didapat dengan kepalsuan. Ya. Setan senang sekali memanfaatkan akademik untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan, remaja Kristen khususnya. Ya, sehingga dengan dipupuknya bibit-bibit mencontek, maka akan berkembang suatu hari bisa saja menjadi perampok, pencuri, atau bahkan koruptor. Ya. Dimulai dengan mencontek, kemudian mencuri, merampok, dan menjadi seorang koruptor. Lalu yang terakhir, yang keempat, setelah teknologi, miras, rokok, dan narkoba, lalu akademik, yang keempat adalah hormon. Hormon, perubahan hormon memang adalah hal yang wajar dan umum dialami oleh setiap remaja-remaja Kristen. Ya, dan salah satu bentuk perubahan hormon itu adalah ketika seorang menyukai lawan jenis. Dan ini berhubungan sekali dengan cara setan yang pertama, melalui teknologi, lalu melihat pornografi, maka dengan hormon, maka setan berupaya supaya orang-orang yang sudah menonton video porno atau hal-hal sinetron, romantika, mau mempraktekannya ke dalam kehidupannya. Di usia ini, karena hormon tersebut, maka mulai berpikiran untuk berpacaran, ya, menyukai lawan jenis. Ya, bahkan yang merepotkan adalah ketika mau mencoba mempraktekkan apa yang dia tonton, sehingga muncullah pelecehan seksual. Ya. Dan bahkan yang lebih parah daripada itu adalah melakukan pemaksaan, ya, kekerasan dalam seksual. Ya, inilah cara yang setan gunakan. Memang adalah wajar dan normal Tuhan ciptakan hormon kepada manusia, tapi setan memanfaatkan ini semaksimal mungkin agar manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, itulah keempat hal yang menjadi sarana setan untuk menjatuhkan remaja-remaja Kristen. Yang pertama tadi adalah teknologi, yang kedua adalah miras, rokok, dan narkoba, yang ketiga adalah akademik, dan yang terakhir adalah hormon. Inilah hal-hal umum yang dialami
menjadi tantangan bagi remaja-remaja Kristen. Dan tentunya masih banyak hal-hal lain lagi ya selain daripada itu. Tetapi 4 hal inilah yang paling umum terjadi. Nah, Yesus sendiri di dalam kehidupannya ternyata mengalami tantangan ketika dia mau memulai pelayanan di dunia ini. Dan kisah itu terdapat dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang 11. Saya rindu kita semua di rumah tempat kita masing-masing membaca Alkitab dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 supaya lebih mengerti dan lebih memahami dan memastikan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, di kisah ini setan menemui Yesus untuk mencoba Yesus. Itulah sebabnya judulnya adalah percobaan di padang gurun. Ya. Yesus telah melakukan puasa dan dia tiba pada hari yang ke-40. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat penting untuk memulai pelayanan. Dan Yesus melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu setan mencoba menggagalkan agar Yesus tidak menyelesaikan puasanya dengan baik. Ya. Di pencobaan yang pertama, di ayat ke-3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ayat yang keempat, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, pencobaan yang pertama adalah pencobaan yang paling dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena saat itu Yesus sedang lapar. Sehingga ketika orang yang sedang lapar, maka kebutuhan pertamanya adalah makan. Ya. Setan mencoba untuk menggagalkan puasa Yesus. Nah, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak mengalami apa yang rasakan saat itu sama persis. Tetapi dari segi yang sama, kita merasakan hal tersebut juga. Itulah sebabnya tantangan pertama yang Yesus hadapi adalah tantangan kebutuhan. Ya. Tantangan kebutuhan yang kita hadapi saat ini mungkin mirip atau bahkan berbeda dengan yang Yesus rasakan. Ya, sama seperti Yesus, kebutuhan kita adalah makanan. Ya, mungkin juga hubungan sosial. Ya, sehingga tidak jarang ada orang yang mengorbankan imannya supaya dia punya teman. Ada juga kebutuhan yang lainnya adalah akademik. Supaya mendapatkan nilai yang bagus, maka digunakan cara-cara yang salah. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya setan gunakan untuk menjatuhkan manusia. Lalu, tantangan yang kedua yang Yesus dapatkan dari setan adalah ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu apa yang dijawab oleh Yesus ketika setan menggunakan itu? Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, di pencobaan yang kedua yang Yesus dapatkan dari setan berupaya agar Yesus meragukan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya supaya melihat apakah benar-benar Tuhan mengasihi Yesus, apakah benar-benar Tuhan setia kepada Yesus. Ya, dan tantangan kedua yang dialami oleh setiap manusia adalah tantangan kepercayaan. Kalau Yesus dihadapkan kepada pilihan untuk menjatuhkan dirinya, maka kita punya tantangan kepercayaan yang mungkin berbeda dengan Yesus alami. Ya. Misalnya saat ini yang kita alami adalah ketika kita kesulitan dalam ekonomi. Lalu nampaknya kita sudah setia kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan malah biarkan kita dalam kesulitan? Ya.
inilah tantangan kepercayaan. Dan yang lebih dekat kepada remaja-remaja Kristen adalah ketika kita sudah mengerjakan soal-soal ujian dengan jujur, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi malah dapat nilai yang jelek. Kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak setia, jangan-jangan Tuhan tidak mau peduli kepada saya. Itulah tantangan kepercayaan yang dimiliki oleh remaja-remaja Kristen. Berubah percaya kepada Tuhan, sehingga tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan karena mendapat nilai yang jelek. Lalu yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh Yesus adalah ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tantangan ketiga yang dihadapi oleh Yesus adalah ketika Yesus disuruh untuk menyembah dan akan diberikan jaminan untuk diberikan semua apa yang ada di dunia ini. Saat itu setan beranggapan bahwa dialah pemilik dari dunia ini. Kenapa? Karena dia sudah kalahkan Adam, yaitu manusia yang digunakan atau yang diciptakan Tuhan untuk menguasai dunia. Tetapi setan sudah menjatuhkan dia ke dalam dosa. Jadi dia beranggapan bahwa dunia ini adalah milik setan. Nah, tetapi jawaban Yesus adalah bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan, bukan kepada setan. Nah, saat ini apa pencobaan, tantangan penyembahan yang kita hadapi? Tantangan penyembahan yang kita hadapi adalah ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, apakah kita beribadah atau tidak? Atau bahkan kita malah menyembah kepada hal-hal lain. Mungkin kita tidak secara langsung menyembah setan, tapi kita menyembah HP kita, menyembah teknologi, menyembah pekerjaan, menyembah kegiatan-kegiatan yang kita yang lain, sehingga kita tidak beribadah. Kita tidak menyembah kepada Tuhan. Inilah 3 tantangan yang dihadapi oleh kita saat ini. Tantangan kebutuhan, tantangan kepercayaan, dan tantangan penyembahan. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada 4 tantangan yang digunakan oleh setan pada masa kini. Yang pertama adalah menggunakan teknologi, yang kedua miras, rokok, dan narkoba, yang ketiga adalah akademik, dan yang keempat adalah hormon. Dan saat yang digunakan oleh setan kepada Yesus adalah tantangan kebutuhan, tantangan kepercayaan, dan tantangan penyembahan. Itu juga digunakan kepada kita. Oleh sebab itu, inti dari pelajaran kita hari ini adalah supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, berpegang teguh kepadanya, percaya kepadanya, sama seperti Yesus yang melawan tantangan-tantangan yang dihadapi dengan ada tertulis, membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan. Nah, 5 pertanyaan yang akan kalian jawab di selembar kertas dan dikirimkan jawabannya ke WA saya. Ada 5. Yang pertama, sebutkan 4 tantangan yang setan gunakan melalui teknologi. Ulangi, sebutkan 4 tantangan yang setan gunakan melalui teknologi. Yang kedua, sebutkan 4 tantangan yang setan gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebutkan 4 tantangan yang setan gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, di mana tertulis bahwa setan mencobai Yesus? Di mana tertulis bahwa setan mencobai Yesus? Yang keempat, sebutkan 3 tantangan yang setan berikan kepada Yesus. Dan yang kelima, sebutkan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari saat ini berdasarkan pendapat kamu sendiri. Yang kelima, sebutkan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.